juga menjadi bagian dari kebahagiaan saya pula. Dan tentunya ya meskipun secara umur, secara usia mungkin saya di bawah Aris, tapi ya bisa dibilang pengalaman menikah gue lebih dulu ya. Jadi gue ingin izinkan ya sedikit menyampaikan pesan lah ya. Betul. Bahwa pernikahan itu adalah sebuah hal yang berat. Pernikahan itu adalah sebuah hal yang berat. Itu pesan dari Rizky Bilar. Meskipun kata Rizky Bilar usianya mungkin lebih muda daripada Aris, tapi dia akan lebih awal nikah. Jadi tahu lika-likunya bagaimana badai yang dihadapi oleh orang yang biasanya awal-awal menikah. 3-5 tahun biasanya ujiannya, Masya Allah. Ini juga ada pesan dari Bunda Lesti. Allah selalu jaga rumah tangga kalian. Pokoknya apapun baik buruk itu harus menjadi rahasia kalian, karena pokoknya rumah tangga itu, menikah itu ibadah yang paling lama, dan apapun yang kita lakukan sama pasangan kita insya Allah jadi pahala, jadi Dan ini juga ada pesan dari Bunda Lesti Kejora dengan suara bergetarnya. Karena memang Bunda Lesti Kejora ini orangnya kan mellow banget gitu ya. Jadi gak bisa kalau misalnya ngasih sebuah pesan kepada sahabat dekatnya pasti menangis. Nah, ini kebetulan juga ada sebuah pesan dari salah satu pakar gitu ya. Coba kita simak kawan. Masa-masa kritis dalam pernikahan yang biasanya dialami setiap rumah tangga. Di tahun pertama, kamu ada di tahap realisasi. Biasanya di fase ini, kamu masih mengalami penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian visi bersama, masalah finansial, dan juga penyesuaian dengan keluarga pasangan. Nah, di fase ini justru kamu harus terbuka dalam hal apapun. Wow, yang pertama biasanya kita diuji soal finansial atau keuangan. Dan keterbukaan ini penting menurut salah satu pakar ini. Dan menurut Ustadz Irfan juga memberikan sebuah pesan penting. Awal-awal menikah, kenapa ujiannya lebih besar? Karena kita bertemu orang yang 20 tahun kurang lebih hidupnya dengan kebiasaan mereka, dan kita 20 tahun lebih hidup kita dengan kebiasaan kita. Kalau yang nikahnya di atas 20, kita punya kebiasaan, mereka punya kebiasaan. Kita punya pola pikir, mereka istri kita atau pasangan kita punya pola pikir. Oke, kalau ini adalah versi dari Ustadz Irfan ya, yaitu pernikahan kenapa kok awal-awal menikah itu biasanya 1-5 tahun. Ada yang mengatakan 1-3 tahun ujiannya itu Masya Allah luar biasa. Karena memang penyesuaian dulu gitu ya. Mulai dari karakter dengan pasangan kita berbeda, penyesuaian visi gitu ya, penyesuaian dan lain sebagainya kawan. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai, dan juga masih ada cidukan-cidukan lain mengenai idola kita Lesti Rizky Bilar. Bang El juga selama berada di Bali di acara pernikahan Aris Friza dan istri tercinta. Jangan kemana-mana, tetap di sini kawan di channel YouTube Albi dan Alfrin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Albi dan Alfrin, tempatnya informasi mengenai Leslar. Apa kabar semuanya? Happy weekend ya. Karena sekarang saya publish video ini di tanggal 3 Mei 2025 tepat hari Sabtu. Happy weekend buat teman-teman. Selamat liburan, selamat weekendan, dan selamat masak-masak buat para bunda-bunda. Jangan lupa sambil masak, sambil nonton, bantu klik tanda loncengnya biar teman-teman tidak pernah ketinggalan ketika saya mengupload video-video baru tentang idola kita Leslar. Oke? Ya deh, kita simak satu persatu cidukan-cidukan mengenai idola kita semalam di acara pernikahan sahabat dekat mereka. Oke, yaitu di acara pernikahan Aris Friza dan istri tercinta kawan. Yuk kita simak dulu ya. Ini banyak banget. Mungkin teman-teman belum ada yang recheck dulu ya. Oke, nah ini adalah kebersamaan Abang L bersama dengan artis senior. Wah, pasti udah tahu dong. Ibu-ibu biasanya udah tahu nih siapakah mereka. Ada juga King Nazar, bintang tamu di sana membawakan sebuah lagu seperti Mati Lampu, juga semuanya ikut bergoyang. Bahkan Bang Il juga ikutan bergoyang. Banyak artis-artis senior ya ikutan nih di sini. Dan juga ada cidukan yang lain, coba kita simak. Nah, ini kebetulan ada sebuah foto yang di-up oleh salah satu fans base Leslar, yaitu Yanti Manix 28. Masya Allah, jadi ingat Papa Bila dan Bunda Lesti dulu. Selamat berbahagia buat Om Aris Friza dan Mama Viza Devianjani, teman sesurga, amin. Mirip ya. Oke, kostumnya ini mirip banget kawan. Bedanya apa ya? Bedanya topi dari yang digunakan oleh Haris Friza dan juga Rizky Bilar yang agak berbeda. Oke, kalau Haris Friza ini kayak ini ya, lebih panjang ke atas. Kalau Rizky Bilar enggak. Oke, keren. Pokoknya selamat menempuh hidup baru.
buat Kang Haris bersama istri tercinta menjadi keluarga samawa, amin ya robbal alamin. Dan ini juga ada momen ketika Bang El cium dedek cantik. Wah, semuanya shock loh kawan ya. Yang dicium adik kecil itu malah yang nonton yang shock. Coba kita simak ya. Padahal yang dicium itu dedek cantiknya itu loh ya, yang kecil itu malah yang ngerekam itu lah, shock. Oke, selain itu juga ada yang lain. Nah, ini adalah foto-fotonya Bang El. Fotonya Bang El keren ya. Dia ikut memeriahkan acara pernikahan dari Om Ais ya. Oke, Masya Allah. Terima kasih ya Bang El. Moga selalu sehat ya. Terus ini juga ketika momen foto bersama. Nah, kita simak. Kayaknya Bang El mulai capek tuh ya. Gak ada senyum tulusnya tuh. Capek atau lapar tuh ya. Oke, kawan Lesti Lovers, kita akan bahas topik utama kita, yaitu tentang pesan dari Rizky Bilar berikut ini. Betapa pentingnya pesan ini untuk siapapun yang baru-baru menikah ya, seperti Haris Friza. Dan nanti akan saya tunjukin juga beberapa pakar memberikan sebuah pesan penting tentang tausiah pernikahan ya, dari Ustadz Irfan, dari salah satu pakar juga. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap di sini channel YouTube Albi dan Alfred. Oke kawan Lesti Lovers, yuk kita simak ya yang disampaikan oleh Rizky Bilar. Kenapa berat? Makanya ganjaran pahalanya besar. Dan mudah-mudahan kalian bisa menjalani. Kita ulang dari awal dulu ya. Kebagian sahabat saya juga menjadi bagian dari kebagian saya pula. Dan tentunya ya meskipun secara umur, secara usia mungkin saya di bawah Haris, tapi ya bisa dibilang pengalaman menikah gue lebih dulu ya. Jadi gue ingin izinkan ya sedikit menyampaikan pesan lah ya, bahwa pernikahan itu adalah sebuah hal yang berat. Kenapa berat? Makanya ganjaran pahalanya besar. Dan mudah-mudahan kalian bisa menjalani pernikahan ini dengan sangat baik. Amin. Kemudian kalian bisa menjadi dua sejoli, dua insan yang saling melengkapi satu sama lain. Saya percaya bahwa perbedaan itu menyatukan, dan apapun yang terjadi, masalah-masalah kecil itu pasti akan hadir dalam bahtera rumah tangga kalian. Bagi perjalanan. Itu pesan penting dari Rizky Bilar, karena dia kan udah berpengalaman nikah lebih awal ya dibandingkan Haris Friza. Jadi dia udah tahu lika-likunya dalam orang berumah tangga, dan dia pun juga pernah menghadapi sebuah badai gitu ya bersama sang istri, tapi dia lolos dari badai itu. Jadi kalau udah pernah berpengalaman lalu memberikan pesan itu nggak apa-apa, tapi kalau belum berpengalaman jangan coba-coba ngasih saran ya. Belum nikah ngasih saran pernikahan itu kan nggak masuk akal kawan. Oke, selain itu juga ada pesan dari Bunda Lesti Kejora. Nah, selain suami ternyata istri juga memberikan pesan dengan suara bergetarnya ya sambil menangis ya. Kita simak ya. Allah selalu jaga rumah tangga kalian. Pokoknya apapun baik buruk itu harus menjadi rahasia kalian, karena pokoknya rumah tangga itu, menikah itu ibadah yang paling lama, dan apapun yang kita lakukan sama pasangan kita insya Allah jadi pahala. Jadi welcome to the club. Selamat datang. Masalah mah pasti ada deh. Pasti lah. Pasti. Tapi tenang aja, kan ada teman-teman di sini yang siap menampung ceritanya juga, ya. Semangat pokoknya, Iya. cepet diberikan momongan, Amin. biar tahu rasanya gimana. Nggak bagel bahagianya ya. Oke, jadi sama sih antara suami dan istri ya. Jadi intinya mereka itu memberikan sebuah pesan bahwa pernikahan itu bukan sebuah hal yang bukan hal yang menurut kita seperti FTV selalu indah gitu ya. Ada ujian sebentar-sebentar indah gitu, enggak. Nanti akan terus berlanjut ya. Ada ujian selesai, ujian lagi selesai, ujian lagi selesai terus. Selama masih nyawa ada di dada kita, biasanya ujian tidak akan pernah keluar dari kehidupan kita. Makanya kita dianjurkan oleh Rasulullah ya untuk selalu bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi, masih banyak cidukan-cidukan lain, dan ada sebuah pesan penting dari
salah satu pakar berikut ini ya, tapi jangan kemana-mana, tetap di sini channel YouTube Albi dan Alfrin. Oke, kita simak baik-baik ya yang disampaikan oleh pakar berikut ini kawan, tentang pernikahan. Ini masa-masa kritis dalam pernikahan yang biasanya dialami setiap rumah tangga. Di tahun pertama, kamu ada di tahap realisasi. Biasanya di fase ini, kamu masih mengalami penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian visi bersama, masalah finansial, dan juga penyesuaian dengan keluarga pasangan. Nah, di fase ini justru kamu harus terbuka dalam hal apapun. Meskipun ada hal yang berbeda, seharusnya kamu bisa cari solusi dan berkompromi di sana. Jangan ada apapun lagi yang ditutupin, karena di fase ini, kamu itu sedang membangun fondasinya dulu. Kalau fondasi kamu sudah kuat, maka ke depan itu akan jauh lebih enak. Bener banget, jangan lupa ya. Yang pertama biasanya diuji soal finansial. Makanya dianjurkan oleh banyak pakar agar jangan pernah tertutup soal keuangan, harus terbuka gitu ya. Sama-sama berusaha juga biar nanti fondasinya lebih kuat. Kedua, di tahun ketiga atau keempat itu ada fase di mana comfort zone yang kata orang itu bisa membahayakan. Kenapa bisa dibilang berbahaya? Karena di fase ini kalian sudah mulai menggampangkan pasangan kalian dan menganggap pasangan itu adalah hal yang sudah biasa. Kalian sudah mulai melupakan hal-hal yang istimewa yang biasanya kalian lakukan berdua. Nah, di fase ini berusahalah cari hal-hal yang bisa dilakukan berdua, sama seperti waktu kamu pacaran dulu. Ini sangat bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Di tahun yang kelima sampai ketujuh itu kamu memasuki namanya the 7-year itch, dimana biasanya di fase ini itu pasangan mulai berkurang untuk berhubungan. Nah, di fase ini juga biasanya karena suami istri sudah kenal luar dalam, mulai jarang ngobrol atau komunikasi bareng. Justru di tahun-tahun ini itu perbanyak komunikasi, perbanyak juga hubungan sama suami. Dan kalau ada konflik, segera selesaikan, jangan di... Oke, ini sudah berdasarkan penelitian loh ya, bukan hanya sekedar omong doang kawan. Jadi sudah ada penelitian disampaikan oleh pakar, apa yang disampaikan oleh dia ya di samping saya ini sebenarnya bisa ditiru oleh siapapun. Nah, kebetulan ini momennya pas banget di awal pernikahan dari Haris Friza, lalu kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Bun Les dan juga Papa B, ini pas banget. Yuk kita simak. Ini juga ada pesan penting dari Ustadz Irfan. Kita simak ya. Awal-awal menikah, kenapa ujiannya lebih besar? Karena kita bertemu orang yang 20 tahun kurang lebih hidupnya dengan kebiasaan mereka, dan kita 20 tahun lebih hidup kita dengan kebiasaan kita. Kalau yang nikahnya di atas 20, kita punya kebiasaan, mereka punya kebiasaan. Kita punya pola pikir, mereka istri kita atau pasangan kita punya pola pikir. Maka saat awal-awal menikah, mencocokkannya itu butuh waktu. Wajar kalau ada banyak soal. Suaminya mungkin ambisius, punya target, lalu semangat, unstoppable. Ini suaminya adalah orang yang bergairah banget gitu. Istrinya nanti diimbangi dengan yang kalem, menyejukkan, manajerial. Wow, alhamdulillah. Satu persatu pesan penting dari Ustadz, dari salah satu pakar. Ini semoga saja bisa berguna ya buat kita semuanya. Dan ini juga terutama buat Haris Friza, sahabat tercinta dari Rizky Bilar dan Bunda Lesti Kejora. Dan juga untuk Bunda Lesti dan juga Rizky Bilar. Semoga saja pernikahan mereka semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pasangan yang samawa. Amin ya robbal alamin. Dan yang paling penting semoga mereka ngumpul nantinya di surga. Oke, itulah informasi yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Terima kasih ya. Jangan lupa bisa langsung ramaikan pendapat Anda di kolom komentar sekarang juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye semua.